Saya kan sudah sampaikan usut tuntas. Alhamdulillah, CCTV yang sangat vital yang menggambarkan situasi sebelum, sesaat, dan setelah kejadian di Duren 3 itu berhasil kami temukan. Tanpa kehadiran yang bersangkutan, kemudian penyidik melakukan gelar perkara dan berdasarkan 2 alat bukti, Ibu PC sudah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu bukti yang bisa menguak kebenaran pengakuan Inspektur Jenderal Verdi Sambo dan para ajudannya dalam kasus kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat adalah rekaman kamera CCTV. CCTV ini amat krusial untuk membuktikan klaim Sambo bahwa Yosua tewas dalam baku tembak dengan ajudannya yang lain, yaitu Barada Richard Eliezer. Pada awal kasus ini bergulir, 5 jam setelah kematian Yosua, Verdi Sambo melapor ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahwa kamera pengawas di depan rumahnya dan pos satpam rusak. Belakangan terbongkar bahwa rekaman kamera CCTV sudah hilang diamankan orang-orang Sambo. Apa mungkin CCTV disamakan dengan kunci rumah, remote TV atau korek api? Yaitu kelompok barang yang suka tiba-tiba menghilang pas kita lagi butuh banget. Tapi, seperti ketiga objek yang saya sebut, besar kemungkinan barang-barang penting ini muncul di saat tak terduga. Inilah yang terjadi dalam investigasi kematian Brigadir Yosua. Seperti Deus Ex Machina atau tangan Tuhan, para penyidik mendapatkan rekaman yang memberatkan Sambo, para ajudannya, dan juga istri Sambo, yaitu Putri Chandrawati. Mari kita bahas lebih lanjut. Inilah Fokus. Kecurigaan kuat muncul saat cerita Verdi Sambo terbantahkan oleh 5 luka tembak di jasad Yosua. Luka ini dinilai ganjil dan diduga berasal dari tembakan jarak dekat, bertentangan dengan penjelasan awal Sambo. Jenderal Listio Sigit lalu membentuk tim khusus untuk mengusut kesimpang siuran ini pada Agustus lalu. Tim tersebut secara maraton memeriksa polisi dan anak buah Sambo yang muncul di rumahnya setelah kematian itu. Pada 6 Agustus, polisi memeriksa salah satu ajudan Sambo yaitu Komisaris Chuck Putranto karena diduga mengetahui keberadaan CCTV ini. Di saat bersamaan, tim pemeriksa juga menginterogasi Kepala Subbagian Biro Pertanggungjawaban Propam, Baikuni Wibowo. Pada pemeriksaan ini, Chuck dan Baikuni tidak berterus terang dan memberikan jawaban berbelit-belit. Akan tetapi, penjelasan mereka terbantahkan oleh pengakuan Barada Richard pada 5 Agustus yang mengubah kesaksian bahwa Yosua ia tembak dan bukan tewas dalam tembak-menembak. Dari serangkaian interogasi tersebut, tim pemeriksa menduga Chuck, Baikuni, dan Wakil Kepala Detasmen B Biro Pengamanan Internal Divisi Propam, Ajun Komisaris Besar Arif Rahman, berkomplot merusak CCTV. Dalam pemeriksaan 7 Agustus, Chuck pun mengaku diperintah Verdi Sambo untuk menyita DVR atau rekaman video digital CCTV di pos satpam. Kemungkinan untuk mendapatkan bukti visual yang dapat menjawab misteri kematian Brigadir Yosua terkesan semakin jauh setelah penyidik tim khusus pada 9 Agustus mendapati laptop dan hard disk yang menyimpan rekaman krusial itu rusak dalam penggeledahan rumah Baikuni. Para penyidik pun bersiap balik kanan saat itu. Namun, bagaikan situasi Deus Ex Machina atau tangan Tuhan, istri Baikuni muncul dari dalam rumah sambil membawa kotak hard disk eksternal kepada para penyidik. Hard disk ini ternyata menyimpan dokumen rekaman CCTV pos satpam yang mereka cari itu. Seorang penyidik mengatakan kepada Tempo bahwa seperti ada tangan Tuhan dalam penyelidikan ini. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati dan para ajudan datang ke rumah dinas Duren 3, yaitu lokasi kejadian. Bukti visual juga memperlihatkan detail penting yang memperkuat dugaan bahwa semua ini terencana dengan matang. Dalam rekaman CCTV, Sambo terlihat sedang memakai sarung tangan hitam sekitar 2 menit setelah kedatangan Putri ke rumah. Saat Ajak masuk ke dalam rumah, pistol HS9 yang ia bawa terjatuh. Seorang ajudan terlihat buru-buru membantu memungut dan menyerahkannya. Hingga kini, Inspektorat Khusus Polisi telah memeriksa 83 polisi yang diduga melanggar etik penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. 35 diantaranya direkomendasikan ditahan atau ditempatkan di tempat khusus. Dan 15 di antara mereka akhirnya sudah ditahan. Personil yang sudah dipatsuskannya ada 15 orang.
Penetapan para tersangka dan penemuan bukti-bukti yang kuat memberikan titik cerah kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Ini akan menjadi akhir season pertama serial pembunuhan yang membuat heboh tersebut. Season berikutnya adalah pembuktian di pengadilan. Mari kita kawal. Saya Ricky Nugraha, sampai bertemu lagi di Fokus selanjutnya. Nah, kunci gue kemana? Aduh. Nah, CCTV.